Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak sekalian. Bertemu lagi di Matematika Peminatan bersama saya Pak Dian Pramana Putra dalam materi pertidaksamaan logaritma. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi persamaan logaritma. Jadi di pertidaksamaan logaritma ini bentuk umumnya hampir-hampir mirip, hanya berbeda di tanda pertidaksamaan dan persamaannya saja. Baik, kita langsung masuk ke bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama itu A log fx ya lebih besar atau lebih kecil dengan A log gx. Nah, jadi kita perhatikan di sini bentuknya ini mirip dengan persamaan logaritma. Hanya perbedaannya di tanda pertidaksamaannya ini saja, gitu ya. Nah, apabila nanti A log di kiri sama dengan A log di kanan ya, basisnya sudah sama, maka fx kita bandingkan dengan gx. Tandanya itu lebih besar atau lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, akan tetap itu juga sesuai dengan soal apabila nilai A-nya lebih besar daripada 1 atau basisnya lebih besar daripada 1 ya. Apabila basisnya nanti antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaannya ini akan berubah dari yang lebih besar menjadi lebih kecil jadi lebih besar dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada syarat di sini. Syarat dalam suatu logaritma adalah fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0 ya. Numerusnya, dalam hal ini numerusnya adalah fx dan gx itu harus positif. Jadi harus lebih besar dari 0. Nggak boleh 0 ya. Nggak, apalagi negatif. Nah, gitu. Jadi harus lebih besar dari 0. Kemudian karena A-nya sini sudah pasti positif, maka tidak kita syaratkan lagi. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh bagaimana penyelesaian dari soal berikut. Jika sepertiga log 3x tambah 2 lebih besar sama dengan negatif 2, maka nilai x yang memenuhi adalah. Oke, nah jadi kita bisa tuliskan kembali soalnya ya. Soalnya itu adalah sepertiga logaritma 3x ditambah 2 itu lebih besar sama dengan negatif 2. Oke, bentuk umum yang saya sajikan tadi, ya, bentuk umum yang kita sajikan tadi adalah A log fx, ya, A log fx, ada 4 tadi ya, yang mirip dengan ini adalah lebih besar sama dengan A log gx. Nah, di bentuk umum kita diarahkan untuk menyesuaikan A log kiri dan A log kanan. Sementara di soal, di sebelah kiri sudah ada A lognya, sebelah kanannya belum. Jadi bagaimana cara kita harus membuat yang di kanan juga ada logaritmanya. Caranya dengan perhatikan di sini, perhatikan bahwasanya di sebelah kiri adalah sepertiga log, maka di sebelah kanan kalian buat juga sepertiga log. Kemudian karena basisnya sepertiga ya, artinya supaya sama kiri dan kanan ya basisnya. Karena basisnya sepertiga, maka buat numerusnya sepertiga juga. Kemudian karena jawabannya tadi adalah negatif 2, maka kita buat pangkatnya negatif 2. Jadi jawabannya itu adalah si pangkatnya. Kemudian yang di sebelah kirinya tetap ya karena sudah sepertiga log, karena sudah bentuk log, jadi tidak usah diganggu gugat. Beginilah bentuknya jadinya ya. Jadi sepertiga log 3x tambah 2 lebih besar sama dengan sepertiga log negatif 2. Oke, nah setelah di kiri dan di kanan sama-sama sepertiga log, maka kita lakukan si bentuk umum yang tadi. Ya, ketika udah sama-sama sepertiga log di kiri, sepertiga log di kanan, maka kan kita tahu efeknya siapa sekarang? Iya, efeknya sekarang adalah si 3x tambah 2 ya. Ini adalah si fx, kemudian ini adalah si gx. Gitu ya. Jadi fx-nya bandingkan dengan gx-nya sekarang. Berarti di sini fx 3x ditambah 2 bagaimana sekarang? Kita bandingkan dengan 1/3 berpangkat negatif 2. Perhatikan basis. Di sini basisnya adalah sepertiga. Ya, basisnya adalah sepertiga di sini. Oke, sebentar. Nah, yang ini basisnya adalah 1/3. Basisnya sepertiga. Basis itu adalah A ya. Jadi jika A-nya lebih besar dari 1, tandanya tetap. Ini
A-nya adalah sepertiga, berarti antara 0 dan 1. Sehingga tanda pertidaksamaan ini berubah menjadi lebih kecil sama dengan. Begitu. Ya. Sehingga kita lanjutkan menjadi 3X ditambah 2 lebih kecil atau sama dengan 1/3 berpangkat minus 2 itu adalah 9. Ya. Coba kalian pahami kembali melalui eksponen ya. Itu eksponen. Kemudian kita pindahkan 2-nya ke kanan, berarti 3X lebih kecil sama dengan 9 dikurang 2, berarti 3X lebih kecil sama dengan 7, maka X lebih kecil sama dengan 7/3. Oke, sampai sini belum selesai ya, karena ini masih fx-nya saja, fx dan gx-nya saja dibandingkan. Kemudian yang berikutnya ada syarat. Iya, kita tadi punya syarat yang saya tuliskan di bentuk umum tadi. Ya, syaratnya ada 2. Yang pertama, fx-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian, syarat yang kedua, gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Dalam hal ini, fx adalah 3x tambah 2. 3x tambah 2 lebih besar dari 0. Maka 3x lebih besar dari negatif 2, pindahkan. Maka x lebih besar dari negatif 2/3. Nah, kemudian gx-nya di sini dalam hal ini gx-nya adalah 1/3 pangkat negatif 2 ya. 1/3 berpangkat negatif 2, lebih besar dari 0. 9 lebih besar daripada 0. Kan sudah benar ya, jadi tidak perlu kita uji lagi. Nah, jadi ini yang kita uji di garis bilangan adalah si x lebih kecil sama dengan 7/3 dan x lebih besar dari negatif 2/3. Baik, kita gambarkan di garis bilangan. Ya, kita buatkan garis bilangannya. Oke. Di sini katanya negatif 2/3 paling kiri ya. Jadi negatif 2/3 itu di kiri dan 7/3 di sebelah kanan. Karena 2/3 tidak ada tanda sama dengan, jadi bulatnya kita gambar dengan bulat kosong ya, digambar. Kemudian 7/3 ada sama dengan, jadi digambar dengan bulat isi atau bulat penuh. Oke, X lebih besar dari 2/3, minus 2/3, berarti arsirannya ke kanan. Kemudian X lebih kecil dari 7/3, arsirannya ke kiri. Sehingga yang kena 2 kali arsiran adalah yang ini. Iya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X berada di antara negatif 2/3 dan 7/3. Tapi karena 2/3 nggak bulatnya bulat kosong, nggak pakai sama dengan, 7/3 bulatnya isi, pakai sama dengan. Maka jawabannya adalah yang D. Ya. Oke. Bagaimana, bisa diikuti ya? Baik. Nah, kita lanjut soal yang berikutnya. Jika 3 log X kuadrat dikurang 2X lebih kecil dari 3 log 2X kurang 3, maka nilai X yang memenuhi adalah. Baik, saya tuliskan dulu soalnya. 3 log X kuadrat dikurang 2X itu lebih kecil dari 3 log 2X dikurang 3. Baik, jadi seperti ini ya, kita samain dulu ke bentuk umum ya. Ini sudah sama dengan bentuk umum, sehingga kita bisa tahu langsung bahwasanya fx-nya adalah x kuadrat dikurang 2x dan gx-nya adalah 2x dikurang 3. Nah, kemudian kita mainkan langkah pertama. Langkah pertama, maka si fx-nya lebih kecil daripada gx, gitu ya. Karena apa? Karena basisnya ini 3. 3 itu lebih besar daripada 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Sehingga kita tuliskan x kuadrat dikurang 2x lebih kecil dari 2x kurang 3. Kita pindahkan semua ke kiri, berarti jadi x kuadrat dikurang 2x kurang 2x lagi ya, tambah 3 lebih kecil dari 0. Kemudian kita sederhanakan, jadi x kuadrat dikurang 4x tambah 3 lebih kecil dari 0. Kemudian kita apakan ini? Iya, kita faktorkan ya, menjadi bentuk seperti ini. Berapa kali berapa? 3 dijumlahin min 4. Ayo. Berarti dapatnya negatif 1 dikali negatif 3.
Sehingga dapatnya di sini X sama dengan 1, di sini dapatnya X sama dengan 3. Karena tanda pertidaksamaan kuadratnya lebih kecil, maka X berada di antara. Ini ada cara cepatnya ya, yang saya jelaskan di pertidaksamaan kuadrat pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Baik, nah kemudian kita iriskan dengan syaratnya. Ya, kita punya dua syarat. Syarat pertama itu fx-nya lebih besar daripada 0. Kemudian syarat kedua gx-nya lebih besar daripada 0. Yang pertama fx itu adalah x kuadrat dikurang 2x lebih besar daripada 0. Kita faktorkan. Karena sama-sama punya x, maka x dikeluarkan, tinggal x kurang 2 lebih besar dari 0. Di sini dapat x-nya 0, di sini dapat x-nya 2. Ya, karena dia lebih besar, maka penyelesaiannya pakai atau ya, jadinya x lebih kecil dari 0 atau x lebih besar daripada 2. Baik, yang ini untuk gx-nya tadi adalah 2x kurang 3 lebih besar dari 0, sehingga 2x lebih besar daripada 3, x lebih besar daripada 3/2. Nah, dari ketiga penyelesaian itu kita iriskan dalam satu garis bilangan ya. Kita buat garis bilangannya. Oke, yang paling kiri itu ada 0 ya. Ada 0. Kemudian ada 1. Kemudian ada 2. Nah, di antara 2 ini ada 3/2 ya. Ya, 3/2 itu maksudnya 1,5. Kemudian ada 3. Baik, kita lihat di sini karena tidak ada yang sama dengan, maka bulatnya bulat kosong semua gitu ya. Nah, yang pertama katanya di sini X antara 1 dan 3. Berarti kita arsir seperti ini, X antara 1 dan 3. Kemudian yang berikutnya X kecil dari 0 dan X besar dari 2. Berarti X kecil 0 arsir ke kiri, X besar 2 arsir ke kanan. Kemudian yang terakhir, X lebih besar dari 3/2. Ini 3/2 arsir berarti ke kanan. Nah, berarti yang kena 3 kali arsiran adalah yang ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X berada di antara siapa? 2 dan 3. Ya, X berada di antara 2 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Baik, kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini ada soal lagi, yaitu setengah log 2x kuadrat dikurang 3x, katanya lebih besar atau sama dengan setengah log 2x ditambah 3. Nah, dengan metode yang tadi, ya, dengan metode yang tadi, kalian bisa menyelesaikan ini, ya, kalian bisa menyelesaikan ini dengan langkah seperti contoh 2 yang tadi. Ini ya, dengan contoh 2 dan contoh 1, kalian bisa memadu-madankan. Ini tugas buat kalian ya untuk mengerjakan contoh 3 sebagai latihan. Sambil menunggu waktu latihan dan kuis, kalian bisa mengerjakan contoh 3 ya. Dengan kisi-kisi ya, saya akan kasih bantu kisi-kisinya. Yang pertama kita tahu dulu di sini adalah fx-nya ya, kemudian ini adalah gx-nya. Dan bentuk ini sudah mirip dengan bentuk umum ya. Kemudian perhatikan A-nya. A di sini adalah setengah. Maka nanti tanda pertidaksamaannya akan berubah menjadi lebih kecil sama dengan. Oke, yang pertama kalian kerjakan adalah fx lebih kecil sama dengan gx. Kemudian iriskan dengan fx lebih besar dari 0. Dan iriskan dengan gx lebih besar daripada 0. Oke, kalian akan mendapatkan jawabannya. Oke, ya, saya persilahkan ya untuk bahan latihan kalian. Oke, saya lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat, di sini ada bentuk yang agak sedikit berbeda dengan bentuk yang sebelumnya ya. Di sini ada 2 dikali log x ya. Kemudian lebih kecil sama dengan log x tambah 3
kemudian ditambah log 4. Nah, perhatikan. Bentuk ini ya belum mirip ya dengan bentuk umum. Kalau kita perhatikan bentuk umumnya ini harus kita arahkan ke bentuk A log ya, ke bentuk A log fx lebih kecil atau sama dengan A log gx. Ya, kita mau arahkan bentuk ini ke bentuk umum yang warna hitam. Bagaimana caranya? Ya dengan menggunakan sifat-sifat pada logaritma, 2 ini bisa naik ke atas menjadi pangkat si X. Berarti menjadi logaritma X kuadrat. Ya, naik 2-nya ke atas. Perhatikan kembali sifat logaritma di pertemuan pertama logaritma ya. Kemudian lebih kecil sama dengan logaritma. Oke, perhatikan di sini. Logaritma yang di sebelah kanan ini basisnya sudah sama ya. Jadi kalau logaritma itu nggak ada basisnya, basis berapa kemarin saya bilang? Logaritma kalau nggak ada basisnya berarti basis berapa? Iya, basis 10. Berarti di sini harusnya basis 10. Ya, nah karena sudah sama-sama basis 10, maka kita gunakan sifat ya, kita gunakan sifat yaitu A log B gitu ya. A log B ditambah dengan A log C itu sama dengan A log B kali C. Nah, kita pakai sifat yang ini. Jadi ini bersatu mereka berdua bersatu menjadi log X tambah 3 dikali 4. Sehingga menjadi log X kuadrat lebih kecil sama dengan log kalikan ke dalam. Nah, berarti menjadi 4X ditambah 12. Oke, nah sudah seperti ini, maka bentuknya sudah mirip dengan bentuk umum yang ini. Maka kita tahu bahwasanya ini adalah si fx-nya, kemudian ini adalah si gx-nya. Kita mainkan yang pertama, yaitu fx lebih kecil sama dengan gx. Kenapa? Karena ini basis sama-sama 10 ya. 10 itu lebih besar dari 1. Sehingga x kuadrat lebih kecil sama dengan 4x tambah 12. Pindahin semua ke kiri, jadi x kuadrat dikurang 4x dikurang 12. Kecil sama dengan 0. Sehingga kita faktorkan. Ayo, berapa kali berapa 12? Minus 12 maksudnya, dijumlahin minus 4. Iya, negatif 6 plus 2 gitu ya. Nah, di sini dapatnya X sama dengan 6. Kemudian di sini dapatnya X sama dengan negatif 2. Karena ini pertidaksamaannya lebih kecil ya, maka X berada di antara minus 2 dan 6. Ya, pakai sama dengan dia. Oke, kemudian yang berikutnya ada fx besar 0. Ya, itu di syarat. Fx-nya tadi adalah X kuadrat. Ya, besar 0. Berarti X kan lebih besar dari akar 0. Ya kan, akar 0 itu adalah 0. Berarti X besar dari 0. Kemudian syarat yang kedua adalah Gx lebih besar dari 0. Gx-nya adalah 4x ditambah 12 lebih besar dari 0. Maka 4x lebih besar dari min 12. X lebih besar dari negatif 3. Seperti ini. Baik, nah ketiganya kita iriskan ke garis bilangan. Ya, kita iriskan ke garis bilangan. Yang pertama paling kiri itu ada negatif 3 ya. Dan negatif 3 dengan bulat kosong, kemudian negatif 2 dengan bulat isi, kemudian ada 0 dengan bulat kosong, dan 6 dengan bulat isi. Oke, kita gariskan X antara dari minus 2 hingga 6. Dari minus 2 hingga 6. Kemudian X lebih besar dari 0, kemudian X lebih besar dari negatif 3. Oke, mana yang arsir 3 kali? Iya, ini lagi ya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang C, gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bentuk yang berikutnya dari pertidaksamaan logaritma. Bentuk kedua adalah seperti ini.
Ini bentuk pertidaksamaan logaritma yang direlasikan atau di-related to ya, atau yang berkenaan dengan pertidaksamaan kuadrat. Yang berkenaan dengan pertidaksamaan kuadrat. Jadi perhatikan sini alognya harus sama semua, alog X semua, kemudian B log X. Jadi B alog X, jadi alog X di sini harus sama dengan alog X di sini. Gitu ya, jadi harus sudah sama. Nah, nanti ini kita misalkan. Jadi mirip dia dengan pertidaksamaan kuadrat. Tetap dengan syarat A-nya nggak boleh 0, ya A ini nggak boleh 0. Kenapa? Kalau A-nya 0 nanti kuadratnya hilang. Jadi bukan pertidaksamaan kuadrat, jadi bentuknya mirip dengan bentuk sebelumnya. Nah, kemudian X-nya juga nggak boleh 0, ya berarti lebih besar dari 0 ini. Itu X-nya dengan syarat logaritma. Baik, langsung aja kita ke contoh. Gimana contohnya? Kita masuk ke contoh 1. Katanya 2 log kuadrat X, 2 log kuadrat X itu dikurang dengan 7 kali 2 log X ditambah 10 lebih kecil 0. Maka nilai X-nya berapa? Oke, perhatikan bentuk 2 log kuadrat X. Ya. Bentuk 2 log kuadrat X itu sama dengan bentuk seperti ini. Iya, bentuk 2 log X dikuadratkan. Ya, jadi bentuk ini sama dengan bentuk ini, tapi tidak sama dengan ini. Nah, ini berbeda. Jadi ini sama dengan ini. Jadi ini boleh saya tulis menjadi 2 log X berpangkat 2 dikurang 7 kali 2 log X ditambah 10 kecil 0. Nah, di sini kita misalkan, ya kita misalkan, karena udah sama-sama 2 log X, jadi kita misalkan 2 log X-nya itu adalah A. Sehingga soalnya berubah menjadi A kuadrat dikurang 7 kali A ditambah 10 lebih kecil 0. Nah, ini kan udah mirip dengan pertidaksamaan kuadrat. Jadi kita faktorkan. Kita faktorkan. Jadi berapa dikali berapa? 10 dijumlahin minus 7. Kan minus 2 dan minus 5. Sehingga di sini kita dapatnya A sama dengan 2, di sini dapatnya A sama dengan 5. Karena pertidaksamaannya lebih kecil, maka X berada di antara, sorry bukan X ya, ini maksudnya adalah A. Ini maksudnya adalah A. Jadi ini A antara 2 dan 5. Ya, A tadi kita misalkan adalah 2 log X, maka ini kita terjemahkan kembali menjadi 2 log X. Itu antara 2 dan 5. 2 log X antara 2 dan 5. Kemudian, ini kan kita belum log ya, kanan kirinya ya. Nah, samakan dulu log, supaya kita tahu dapat nilai X-nya. Jadi 2 itu ubah ke 2 log. Berarti menjadi 2 log 2 pangkat 2. Kemudian 5 itu menjadi 2 log 2 pangkat 5. Nah, ingat kembali ya, jadi pangkatnya yang menjadi jawabannya. Nah, gitu. Nah, ketika sama-sama di kiri, ke tengah, dan kanan sudah menjadi 2 log, sudah menjadi 2 log, sudah menjadi 2 log, maka turunlah si X-nya berada di antara 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 5. Jadinya X berada di antara 4 dan 32. Oke, kemudian kita iriskan ya. Iriskan dengan syarat bahwasanya di sini ada sama-sama 2 log X. 2 log X berarti X-nya itu harus lebih besar dari 0 karena nggak boleh negatif, gitu ya. Nah, jadi X-nya harus besar dari 0. Jadi kita iriskan pun dia jawabannya ini lagi gitu. Tapi kita iriskan aja supaya lebih real ya. Ini ada 0, ada 4, ada 32. 0 lebih besar dari 0 berarti ke kanan. Kemudian antara 4 dan 32 itu berarti begini. Nah, jadi tetap dia irisannya ya. Maka jawabannya himpunan penyelesaiannya adalah X berada di antara 4 dan 32. Jadi jawabannya adalah D. Gimana, bisa ya? Baik, untuk contoh 6, ini mirip dengan contoh 5. Ya. Di sini saya kasih clue sedikit, ya, saya bimbing sedikit.
Kita perhatikan soalnya itu adalah 2 log kuadrat X ditambah 2 dikali 2 log 2X lebih besar daripada 2. Nah, bentuk ini belum mirip dengan bentuk yang nomor 5 tadi ya. Belum mirip dengan yang ini. Belum mirip. Jadi kita miripkan dulu. Ini 2X kuadrat bisa kita keluarkan ya kuadratnya. Jadi 2 log X kuadrat seperti ini. Seperti yang tadi ya. Ditambah. Nah, di sini kita menggunakan sifat yang tadi. Ya, 2 log B, A log BC sama dengan A log B tambah A log C gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita ganti menjadi 2 log 2 ditambah 2 log X. Ya, 2-nya ini pindahin aja ke kiri, berarti kurang 2 lebih besar dari 0. Nah, jadi 2 log 2X ini sudah berubah menjadi 2 log 2 ditambah 2 log X. 2 log 2 itu 1, ya berarti ini bisa kita ubah menjadi, perhatikan, 2 log X kuadrat ditambah 2 dikali. 2 log 2 itu 1 ditambah 2 log X. 2 log X ya 2 log X aja. Kurang 2 besar 0. Sehingga di sini 2 log X lebih besar dari 0 ditambah 2 kali 1, 2. 2 kali 2 log X ya tambah 2 kali 2 log X. Nah, seperti ini. Kurang 2 besar 0. Nah, sekarang plus 2 dan min 2 habis, tinggal 2 log X kuadrat ditambah 2 kali 2 log X. Lebih besar dari 0. Nah, bentuk ini sudah mirip dengan bentuk yang seperti yang tadi ini ya. Cuman di sini nggak ada C-nya. Ya, ini nggak ada C-nya. Jadi ini kita misalkan seperti tadi ya, misalkan 2 log X-nya itu adalah A. Sehingga bentuk ini menjadi A kuadrat ditambah 2A besar 0. Oke, nah di sini saya lanjutkan aja lah ya, dikit lagi kok ya. Saya lanjutkan aja, berarti ini menjadi A dikali A tambah 2 lebih besar daripada 0 ya. Di sini dapatlah kita A sama dengan 0. Di sini dapat A sama dengan negatif 2. Karena tanda pertidaksamaannya lebih besar, maka A lebih kecil dari negatif 2 atau A lebih besar daripada 0. Ini, tapi A ini masih dalam bentuk A ya. Kita gantikan di sini ya, kita lanjutkan, kita gantikan kan katanya A lebih kecil dari negatif 2 ya, atau A lebih besar daripada 0. Jadi A tadi kita masukkan ganti ke 2 log X. Kita gantikan ke 2 log X. Lebih kecil dari min 2. Begitu juga ini. 2 log X lebih besar dari 0. Nah, jadi ini kita buat menjadi seperti yang tadi ya. 2 log kiri dengan 2 log kanan. Berarti 2 log X lebih kecil dari 2 log 2 pangkat min 2. Ini jawabannya yang ini. Oke, jadi kalau udah seperti ini, maka X lebih kecil dari ini. 2 pangkat min 2. Berarti X lebih kecil dari 1/4. Kemudian yang ini, 2 log X lebih besar dari 2 log 2 pangkat 0. Gitu ya. Maka X lebih besar dari 2 pangkat 0, X lebih besar daripada 1. Sehingga jawabannya X lebih besar dari 1, lebih kecil dari 1/4. Jawabannya adalah yang C. Begitu. Oke. Nah, tapi bisa juga ini ya carcepnya ya. Contohnya gini. 2 log X, mungkin kamu menemukan cara ini di sumber lain, baik di internet maupun di buku lain. 2 log X lebih kecil dari negatif 2. Mereka bisa membuat ini menjadi X lebih kecil dari 2 pangkat negatif 2. Ya, maka X lebih kecil dari 1/4. Kenapa Bapak nggak buat seperti ini? Karena ini benar ya. Ini benar. Ini benar nih, ada di internet ada, ya di YouTube ada, di buku lain juga ada. Ini benar, tapi saya tidak mau kalian berpatokan dengan cara ini. Kenapa? Karena cara ini tidak akan berlaku jika soalnya menjadi setengah log X. Lebih kecil dari min 2 misalnya. Ini nggak berlaku. Kalau kalian buat jadinya X lebih kecil dari setengah pangkat min 2, ini salah. Nah, makanya saya giring kalian berpikirnya untuk membuat 2 log kiri, 2 log kanan. Kenapa? Karena ini harusnya kalau kita kerjakan 2 log setengah log ya. Kalau ini kita kerjakan menjadi setengah log X,
lebih kecil dari setengah log setengah pangkat min 2. Karena ininya lebih kecil ya, A-nya antara 0 dan 1, maka jadi berubah tandanya, X lebih besar dari setengah pangkat min 2. Sehingga tadi yang ini itu salah. Yang benar itu yang ini. Nah, makanya hati-hati menggunakan definisi logaritma pada pertidaksamaan. Ini pakai cara definisi ya. Ini benar menggunakan cara definisi. Tapi tidak berlaku pada yang A antara 0 dan 1. Tandanya harus berubah. Makanya di konsep yang saya ajarkan harus alok kiri dengan alok kanan. Bukan pakai definisi. Oke? Baik, semoga kalian bisa menjawab pertanyaan nanti di latihan dan kuis. Apabila ada yang belum paham, diulangi lagi videonya. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.